Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya ke Pak Saiful Huda. Pak Saiful Huda terhubung secara baik kah secara audio visual? Nah, Pak Saiful Huda. Pak Saiful Huda, saat jeda saya buka-buka ya perolehan suara di pemilu 2019, perolehan suara parpol-parpol. Benar kata Bang Panggi tadi, kalau Golkar ya 12,31%, bergabung bersama PKB 9,69%, dua partai ini tuh udah bisa ngusulin capres maupun cawapres menjadi satu pasangan sendiri. Kalau tadi Mas Ade cerita bahwa masih akan dibahas mengenai Gus Muhaimin apakah benar akan menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Kalau misalnya Ketua Umum Partai Golkar sudah menawarkan ya Gus Muhaimin menjadi cawapres saya, kita berdua Golkar dan PKB, kira-kira tergoda nggak Pak Saiful Huda? Dari Pangi ya, menyangkut soal ada banyak pihak ingin mendesain ini hanya dua poros pasangan. Itu saya pastikan ini tidak boleh terjadi. Kenapa poros PKB Gerindra dibangun sejak dari awal? Karena memang tidak boleh lagi ada hanya dua poros. Pemilu 2024 ini tidak diikuti oleh incumbent. Menurut saya, kalau ada pihak-pihak yang ingin mendesain hanya dua poros, dua pasang, saya kira ingin melihat kesehatan demokrasi tidak terjadi pada tahun 2024. Dan itu tidak menjadi opsi bagi PKB. Ya. Nah, karena itu pertanyaan Mbak Dian menjadi sangat relevan. Banyak opsi. Pak Doli, banyak sekali opsinya Pak Doli. Apa yang harus dilakukan dalam menghadapi Pilpres. Karena sama-sama punya mandatori. Pak Erlangga dapat mandatori untuk berkompetisi dalam Pilpres. Gus Imin juga punya mandatori untuk ikut dalam putaran Pilpres. Pak Prabowo juga sama gitu. Artinya jangan sampai ada wacana yang kira-kira mendorong hanya ada dua pasangan. Ya. Pak Saiful Huda, 2019 itu harus menjadi pelajaran besar kita. Ya, Pak Saiful Huda, tadi konteks pertanyaan saya adalah apakah mungkin, karena tadi saya berangkat dari pernyataan Mas Ade nih, ternyata kan saya konfirmasi, kalau bagi PKB itu sudah pasangan ideal nih, Prabowo, Gus Muhaimin. Tetapi kan tadi saya tanya ke Gerindra, wah masih kita bahas dulu kalau Gus Muhaimin sebagai bacawa pres. Tadi saya tanya, ada probabilitas kalau misalnya Golkar mengajak PKB, kalau dari hitung-hitungan matematis kan cukup juga nih, PKB mau meninggalkan KKIR nggak kalau misalnya diajak sama Golkar untuk gabung, untuk bangun koalisi sendiri, menjadi paslon sendiri di luar dari baca pres saat ini. Begitu pertanyaannya Pak Saiful Huda. Nah itu termasuk menjawab dari temanya Mbak Christian malam ini. PKB mendukung Prabowo itu baru koma itu. Ya. Kelanjutannya adalah wapresnya Gus Imin gitu. Dan sampai hari ini kita masih bersama-sama. Nah, kalau nggak bersama-sama, kalau tidak bersama-sama ya pasti nanti nggak bareng. Nah, itu aja. Nah itu tuh saya mau tegasin tuh. Jadi gini. Berarti Prabowo capresnya, Gus Muhaimin cawapresnya. Itu bagi PKB. Kalau bukan Gus Muhaimin cawapresnya berarti confirm akan meninggalkan Pak Prabowo atau meninggalkan Gerindra? Sampai hari ini kita bareng-bareng. Artinya masih ada komitmen bersama untuk menegakkan piagam yang sudah disepakati antara PKB dan Gerindra. Iya. Suatu saat kalau nggak bareng, ya artinya nggak bareng-bareng. Ya, pasti nggak bareng-bareng nih. Pak Saiful Huda nih nggak mau jawab pertanyaan saya. Jadi Mas Ade gimana nih? Kata PKB kalau nggak Gus Muhaimin cawapresnya ya siap juga mungkin merapat ke Golkar ya secara matematis. Ternyata tadi saya hitung-hitung bisa juga tuh berdua ya Golkar dengan PKB, Pak Erlangga misalnya dengan Gus Muhaimin jadi satu paslon. Ya begini Mbak Christian, jadi seperti apa yang Bang Huda sampaikan, kami mungkin PKB dan Gerindra mungkin salah satu partai politik ya, dua partai politik yang sudah terlebih dahulu menjadi pionir untuk membuat sebuah kerjasama yang baik yang tertuang ke dalam sebuah piagam. Nah terkait dengan siapakah itu nanti cawapres, apakah si A, si B maupun si C, itu kita belum bisa juga memastikan sampai saat sekarang ini, sampai pada akhirnya nanti tercatat dan diserahkan berkas-berkas itu ke KPU gitu. Jadi yang kita dapat pastikan pada saat sekarang ini, baik itu Pak Prabowo, Gus Iskandar maupun
Ketum Golkar, Pak Erlangga, adalah figur-figur yang memang menjadi anak bangsa yang terbaik pada hari ini, dan itu dapat dibuktikan dan diperlihatkan dalam beberapa survei yang ada. Nah, tinggal bagaimana dalam waktu-waktu ke depan ini memang bagaimana nanti kesungguhan bersama, keikhlasan, kelegowoan pada akhirnya membentuk sebuah konfigurasi ya maupun formasi yang Baik, Bang Panggi, kalau dengar pernyataan tadi oleh Pak Saiful Huda bahwa ya kalau Gus Muhaimin gak cawapresnya, kita juga siap sih ninggalin Gerindra. Ini jadi kode keras buat partai lain, termasuk partai yang punya suara yang cukup banyak yang bisa menggenapi PKB, yaitu satu-satunya adalah Partai Golkar ya, karena kan tiga terbesar adalah PDIP, Golkar dan Gerindra. Kecuali kalau PKB kemudian merapat ke PDIP. Anda melihatnya bagaimana? Ya, lagi-lagi memang dalam basis koalisi kita, Mbak Christian, memang confirm bahwa koalisi kita memang lebih kepada pendekatan match all party. Jadi transaksional pragmatis dalam konteks koalisi bersyarat. Silakan berkoalisi dengan saya, tapi syaratnya kader kami sebagai cawapres atau capres. Itu yang dilakukan oleh PKB, statement dari PKB tadi menunjukkan seperti itu. Akan berkoalisi dengan Gerindra ya sepanjang cawapresnya adalah Caimin. Nah, kalau misalnya Caimin nggak digandeng sebagai cawapres oleh Gerindra, ada kemungkinan yang dibilang oleh Mbak Christian, bangunan koalisi baru lagi, yaitu ada 3 partai yang akan bergabung lagi, yaitu di situ ada partai PAN, kemudian PKB dan Golkar, dan itu juga cukup. Tinggal mereka akan melakukan konfigurasi siapa positioning sebagai capres, siapa positioning sebagai cawapresnya. Nah, ini yang barangkali memang koalisi kita sedang mencari bentuk, koalisi kita sangat rapuh sebetulnya, nggak solid, nggak kuat, dan bangunan atau semen koalisi kita ini sedang betul-betul melihatkan koalisi ideologis itu agak belum relatifly nggak signifikan gitu. Jadi memang betul-betul berkoalisi hanya soal capres dan cawapres, dan ini memang nggak salah, Mbak Christian, itu biasa saja. Karena memang keinginan semua partai tidak mau absen pada pemilu ini. Ingin kadernya terbaiknya maju sebagai calon presiden atau wakil presiden karena pemilu serentak tadi. Nah, apa yang disampaikan oleh Kang Huda, saya sepakat dan setuju juga bahwa kalau memang ada keinginan Pak Jokowi atau presiden atau Bu Mega hanya ingin rematch pilpres 2 poros saja, poros perubahan dan poros keberlanjutan, memang ini tidak baik untuk tidak sehat bagi demokrasi kita. Apa yang disampaikan oleh Kang Huda bahwa memang di hasil survei Foxpol menunjukkan apakah Bapak Ibu setuju lebih dari 2 calon presiden atau hanya 2 calon presiden. Nah, publik atau persepsi publik waktu itu yang saya capture, yang saya tangkap, itu 60,4% setuju bahwa lebih dari 2 calon presiden. Artinya 3 poros, 4 calon presiden. Supaya tidak terjadi keterbelahan, tidak terjadi politisasi isu agama, politik identitas, dan bipolar head to head antara kebong campret dan isu-isu agama yang dibenturkan itu bisa kemarin. tidak terulang kembali ya. Tidak terulang lagi blok ideologis yang dibenturkan itu. Nah, terakhir Christian, nah kalau koalisi capres diumumkan cepat-cepat, menurut saya baik sebetulnya. Tapi ada tren belakangan ini, Mbak Christian, itu sengaja cawapres itu diundur, dikunci, last minute ya, atau di injury time. Tujuannya supaya tidak dibaca strategi itu oleh lawan politik. Jadi ini adu strategi, adu menyimpan cawapres. Itu yang ditunggu supaya Ganjar salah menggandeng cawapres, supaya Anies juga salah menggandeng cawapres untuk memudahkan kemenangan. Tapi ingat, Mbak Christian, kalau makin lama diumumkan ke cawapres itu ada resiko lah, ada guncangan loh. Misalnya begini, tiba-tiba nanti koalisinya KIR ini, Gerindra dengan PKB sudah solid, sudah kuat, chemistry sudah dapat, penyamaan persepsi, pikiran sudah sama, tetapi ternyata cawapresnya bukan Caimin. Bukan juga kan kata PKB tadi, ya? Akhirnya meluncurlah PKB, koalisi baru lagi. Koalisi itu akan goyang, guncangan, gempa politiknya terjadi. Jadi hati-hati juga koalisi. Lebih baik menurut saya, Mbak Christian, umumkan aja saja cawapresnya dari sekarang, supaya tidak guncangannya tidak terjadi, supaya nggak ada kabur gitu. Baik. Kang Doli, mendengar pernyataan dari Pak Saiful Huda tadi, apakah itu menjadi kode keras bahwa memang memperkuat persepsi publik yang terbentuk selama ini? Kayaknya deket banget ya, Ketua Umum PKB dengan Ketua Umum Golkar ini. Bahkan Ketua Umum PKB saya ingat betul di pelataran Senayan itu bilang, kalau memang selama ini kalau bekerja sama dengan Partai Golkar itu adalah kerjasama yang membahagiakan. Itu loh pilihan kata itu, diksinya. Ini kode-kode keras bahwa bisa jadi Golkar PKB bergabung dan Gerindra ditinggalkan sendiri, Kang Doli?
Iya, situasi saat ini kan masih sangat dinamis ya. Jadi segala kemungkinan itu masih bisa terjadi. Nah, Golkar ini dalam situasi bagaimana merajut berbagai kemungkinan-kemungkinan itu menjadi sebuah keputusan yang real gitu. Nah, jadi kalau dalam posisi Golkar, sebetulnya alhamdulillah kita bisa saja. Partai Golkar ini adalah partai yang terbuka dan siap bekerjasama dengan siapa saja. Jadi kami sama Gerindra cukup, kemudian sama PKB juga cukup, sama PAN juga cukup, gitu. Bersama dengan Demokrat juga cukup, bersama juga dengan Nasdem cukup. Jadi sebenarnya ini yang sekarang, nah, kalau memang kita bisa merajutnya secara bersama-sama, itu akan lebih baik buat Indonesia. Gitu. Tapi kalaupun memang saat ini atau Pilpres 2024 ini belum mungkin, ya kita cari opsi-opsi yang berikutnya tadi. Berbagai kemungkinan masih mungkin terjadi. Jadi kalau tadi PKB disebut kode keras, ya dengan pertemuan yang sekarang kita saksikan sekarang ini, ya memang selalu bahagia kalau bersama-sama dengan PKB. Iya, selalu bahagia. Kita bahas kayaknya di lain kesempatan apa definisi kata atau pilihan diksi bahagia Gus Muhaimin ketika ketemu Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto ya 3 Mei lalu, bahwa apa artinya mungkin kan ada banyak kemungkinan tadi ya, Golkar merapat ke KKR atau seperti kata Pak Saiful Huda, kalau nggak jadi cawapresnya Pak Prabowo ya ditinggalin, pindah ke Golkar juga bisa running gitu ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Terima kasih Kang Doli, terima kasih Pak Saiful Huda, terima kasih Bang Pangi, terima kasih Mas Ade Rizky sudah bergabung bersama kami. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda pemirsa yang sudah nonton kami. Saya Christian Grech, sampai jumpa. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.